Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Prasetyo. Saya perwakilan kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari 3 orang, yaitu sebagai saya sendiri Muhammad Prasetyo sebagai presenter, ada Abdul Rahman yaitu dia sebagai searching materi, dan ada Darabella Febrika itu sebagai presentation maker. Ya. Tujuan, definisi, dan konsep jaringan syaraf tiruan. Baik, definisi jaringan syaraf tiruan yaitu biasa disingkat JST atau dalam bahasa Inggris saya Artificial Neural Network atau ANN, atau bisa juga Simulate Neural Network atau SNN, atau Neutral Network atau NN. Jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST itu merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Jadi oleh karena itu sifatnya adaptif. JST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Jadi sederhananya itu adalah gini teman-teman. Jaringan syaraf tiruan adalah sebuah alat permodelan data listrik nonlinear. Jaringan syaraf tiruan dapat digunakan syaraf tiruan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan suatu pola-pola pada data. Oke, kita lanjut ya. Nah, cara kerja jaringan syaraf tiruan itu ada satu, pengetahuan diperoleh jaringan melalui proses belajar. Yang kedua, kekuatan hubungan antara sel saraf dikenal sebagai bobot-bobot sinapsis yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Lanjut, aplikasi atau kegunaan jaringan syaraf tiruan itu algoritma jaringan syaraf tiruan yang telah dibentuk kemudian dilatih sehingga memperoleh pengetahuan dapat diterapkan ke dalam sebuah aplikasi dengan kegunaan sebagai berikut. Yang ke-1, pengenalan pola atau pattern recognition seperti huruf, angka, suara, atau tanda tangan. Yang kedua ada signal processing seperti menekan noise dalam saluran telepon. Yang ketiga ada peramalan seperti berdasarkan pola kejadian atau kejadian-kejadian yang ada di masa lalu atau masa lampau gitu. Yang keempat ada autopilot dan simulasi. Dan yang terakhir ada kendali otomatis pada otomotif. Jadi kayak semacam mobil otomatis gitu ya, pakai otomatis dalam mesin gitu. Lanjut, jaringan syaraf tiruan ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama ada pola hubungan antara neuron yang bisa disebut arsitektur jaringan. Yang kedua, metode untuk menentukan bobot penghubung atau metode training learning algoritma. Nah, yang ketiga adalah fungsi aktivitas. Berikut ini adalah penjelasan dari gambar. Nah, yang gambarnya teman-teman bisa ngeliat di bawah. Sambil teman-teman melihat gambar contoh, aku sambil ngejelasin berikut, yaitu Y menerima input dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1, W2, dan W3 ketika impuls neuron yang ada lalu dijumlahkan. Besarannya impuls yang diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivitas Y atau sama dengan F dalam kurung net. Oke, apabila nilai fungsi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi atau keluaran model jaringan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk merubah bobot. Oke. Nah, konsep jaringan syaraf tiruan itu setiap pola-pola informasi dan informasi input dan output yang diberikan ke dalam jaringan syaraf tiruan diproses dalam neuron. Neuron tersebut terkumpul menjadi lapisan dalam lapisan-lapisan yang disebut adalah neuron layers. Lapisan penyusun jaringan syaraf tiruan dibagi menjadi 3, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Lapisan input adalah input yang bertugas menerima pola inputan dari luar. Lapisan tersembunyi adalah unit-unit dalam lapisan tersembunyi atau hidden layer.
Lapisan output adalah unit-unit di dalam lapisan output yang disebut unit output. Oke. Terus fungsi aktivasi pada jaringan syaraf tiruan input JST akan diperoleh oleh suatu fungsi perlambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang. Hasil penjumlahan ini kemudian akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang akan datang. Hasil penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Jadi apabila input tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan. Akan tetapi jika tidak, maka neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Apabila neuron tetap tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Oke, itu adalah salah satu fungsi aktivasi pada jaringan syaraf tiruan. Lanjut, ini ada arsitektur jaringan syaraf tiruan, yaitu jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Di sini juga jaringan dengan lapisan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output, sering disebut lapisan tersembunyi atau hidden layer. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan dengan lapisan tunggal, tentunya dengan pembelajaran yang lebih rumit. Ini teman-teman ada nilai input, lapisan input, matriks bobot, lapisan output, dan nilai outputnya. Oke. Lanjut dengan yang tadi kan jaringan dengan banyak lapisan, dan sekarang adalah jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Jadi bedanya adalah jaringan dengan banyak lapisan itu dia akan melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, ketika yang single layer net adalah dia outputnya nggak melalui lapisan tersembunyi gitu. Jadi pada gambar di bawah ini nih yang lapisan dengan lapisan tunggal menunjukkan jaringan syaraf dengan lapisan input memiliki 3 neuron yaitu X1, X2, dan X3. Sedangkan lapisan output memiliki 2 neuron yaitu Y1 dan Y2. Neuron-neuron pada kedua lapisan saling berhubungan. Besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Oke. Yang selanjutnya adalah jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Bentuk lapisan kompetitif merupakan jaringan syaraf tiruan yang sangat besar. Interkoneksi antar neuron pada lapisan ini tidak ditunjukkan pada arsitektur seperti jaringan yang lain. Pada jaringan ini sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif, atau sering pula disebut prinsip winner takes all, atau yang menanglah yang mengambil semua bagiannya. Dan ini adalah contoh dari jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok 2. Kami ucapkan untuk kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.